Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Beginner English Class. Aku Wahyu dan hari ini kita akan belajar tentang number ya. Kita akan belajar tentang cardinal dan ordinal number. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan mulai dari cardinal numbernya dulu. Jadi, apa itu cardinal number? Nah, cardinal number itu adalah angka yang digunakan untuk menghitung jumlah sesuatu. Ingat ya, jadi di sini kata kuncinya itu adalah jumlah teman-teman semuanya. Ya, di sini aku akan kasih kalian itu contoh dari cardinal number. Ya, contoh yang pertama teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kayak belajar menghitung ya. Nah, tapi sebenarnya basically kita belajar menghitung ya sebenarnya teman-teman ya. Jadi cardinal number itu istilah gampangnya itu adalah number yang kita gunakan untuk menghitung sesuatu gitu teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu juga dengan 11, 12, 13, 14 dan juga 15 ya. Itu ada 11, 12, 13, 14, dan juga 15. Oke, teman-teman semuanya. Jadi basically benar-benar menghitung ya. Apakah ada keanehan? Nggak ada ya. Jadi biasa aja. Lanjut. Nah, jadi di sini 21, 21 ya. 22, 22. 23, 23. 24, 24. 25, 25. Nah, jadi biasa banget ya teman-teman ya. Jadi nomor-nomor ini itu biasa banget gitu ya. Dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 25 bahkan sampai 100 gitu ya. Jadi kayak kalian itu menghitung pada umumnya gitu ya seperti biasa. Jadi nothing special. Nah, number-number ini atau nomor-nomor ini namanya adalah cardinal number ya, istilahnya seperti itu teman-teman semua. Oke, paham ya? Jadi ini adalah number yang kita sering gunakan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan lihat contoh kalimatnya seperti apa ya. Contoh yang pertama, I have one brother. Saya punya satu saudara laki-laki. Nah, teman-teman semuanya di sini kita menggunakan cardinal number, yaitu one, satu untuk menyatakan jumlahnya. Jadi, jumlah dari saudara laki-lakinya itu ada satu, ya, one. Kemudian contoh selanjutnya, there are 6 students. Ada 6 murid, ya. Berarti jumlah muridnya itu ada 6. Kemudian contoh yang terakhir, we need 4 chairs. Nah, jadi di sini kita butuh 4 kursi ya, 4 buah kursi. Jumlah kursi yang kita butuhkan gitu. Jadi gampang banget ya, gampang banget ya. Kalian pasti bisa. Ngapain kita belajar ini? Tunggu ya, tunggu. Nah, di slide berikutnya kalian akan tahu perbedaannya dengan ordinal number. Oke, jadi gampang ya. Ini untuk cardinal number. Sekarang kita akan lanjut ke ordinal number, teman-teman semuanya. Oke, apa itu ordinal number? Ordinal number itu adalah angka yang menunjukkan urutan atau posisi dalam suatu daftar. Urutan atau mungkin bisa dibilang peringkat ya, teman-teman, ya. Contohnya itu ada first, second, third, fourth, dan juga fifth. Nah, di sini kalian perhatikan ya. 1 ST gitu teman-teman. Ya, bukan ST 12 atau apa ya, tapi 1 ST gitu ya. ST itu menandakan first. Itu kan first belakangnya ST tuh. Jadi dia ngambil huruf belakangnya teman-teman ya, first ST. Jadi 1 ST itu dibacanya first, yang artinya pertama. Ingat, karena dia menunjukkan suatu urutan ya, dia dibaca pertama, bukan satu, tapi pertama karena ada ST-nya. Terus second juga sama ya, second 2 ND gitu ya, artinya kedua. Lanjut third, ketiga, fourth,
keempat, dan yang terakhir fifth, kelima, ya. Jadi di belakangnya, di belakang number itu ada tambahannya, teman-teman semuanya. Oke, ini untuk menandakan urutan atau posisi. Kemudian untuk nomor 11 gitu ya sampai 15 sama ya, teman-teman. Jadi ada 11th, ada TH-nya belakangnya. Terus 12th gitu ya, agak susah dibilangnya. 13 gitu, terus ada 14th, terus ada 15th gitu ya. Jadi ada TH-TH-nya di belakangnya. Nah, jadi ini harus kalian perhatikan baik-baik, teman-teman semuanya. Kalau 11 ya udah kalian bacanya 11 yang artinya itu adalah 11. Tapi kalau ada TH-nya berarti dia urutan ke-11 ya, atau posisi ke-11. Begitu juga dengan 12, 13, 14, dan 15. Jadi dia itu urutan ke-12, ke-13, ke-14, dan ke-15. Seperti itu untuk teman-teman semuanya. Oke, kemudian kalau sudah lewat nomor belas-belasan ini, sisanya dia akan balik tuh, ya. Dia akan menjadi 21st. Nah, kalian perhatikan lagi nih, teman-teman di sini. 21st. Jadi bukan 21 ya, gitu, tapi 21st. Itu kenapa? Karena dia menyatakan urutan ke-21 ya. Jadi 21st. Urutan ke-21 sama halnya dengan 22nd, 23rd, 24th, dan 25th. Ya, jadi di sini kita gunakan kata ST, ND, RD, TH ya untuk menyatakan urutan. Kalau 31 gimana? Ya udah, jadi kalian bilangnya 30 itu kan 30. Kemudian kalian tambahkan 1 first gitu ya. 30 first gitu, teman-teman. Jadi jangan 21 gitu ya, tapi urutan ke-21. Jadi bukan 21 tapi 20 first gitu. Oke, sekarang aku akan liatin kalian contoh kalimatnya gitu ya. Contoh kalimat pertama. She is the first line. The first line? The first in line. Dia yang pertama dalam antrean. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ya. Dia yang pertama. Nah, yang pertama itu kan udah pasti urutan ya, atau posisi. Ya, gitu kan ya. Kemudian, he is the sixth. Gitu, ada TH-nya. Susah banget dibacanya ya. Student in class. Dia murid ke-6 di kelas. Ya, jadi ke-6, bukan 6 doang, tapi ke-6 gitu ya. Kemudian contoh yang terakhir, he won the second prize. Dia menang hadiah kedua. Gitu ya, second prize. Gitu, hadiah kedua ya, bukan hadiah second. Tapi hadiah kedua ya, teman-teman semuanya. Oke, itu ya. Jadi yang cardinal tadi itu adalah angka biasa yang kita gunakan untuk berhitung. Sedangkan ordinal itu adalah angka yang kita gunakan untuk menunjukkan suatu urutan ya, atau posisi. Oke, sekarang kita akan lihat contoh percakapannya seperti apa. Ya, ini tentang hewan peliharaan atau pet ya. Si Tom nih, si Tom dia bilang, "Hi, how many pets do you have?" Gitu. "Hai, kamu punya berapa hewan peliharaan?" Gitu kata si Tom ya. Tom ini bukan kucing ya. Masa kucing pelihara hewan peliharaan gitu. Oke, Jerry bilang, Jerry ini bukan tikus ya, orang, nama orang. I have two cats, gitu kata si Jerry. Aku punya 2 kucing. Nah, jadi two ini menyatakan jumlah ya. Tom, wow, I only have one cat. Tanya si Tom cuman punya 1 kucing gitu. What are their names? Siapa nama mereka? Nah, mereka itu maksudnya kucing-kucingnya, karena kan punya 2 tuh. Gitu. Sedangkan Tom cuman punya 1. Terus dibalas sama si Jerry. The first cat is Luna. Kucing yang pertama namanya Luna. Gitu. Jadi kucing dia yang pertama itu namanya Luna. The second is Max. Yang kedua Max. Nah, ini menyatakan urutannya, teman-teman.
Ya, jadi urutan yang pertama, kucing dia yang pertama itu si Luna, terus kucing dia yang kedua itu namanya Max gitu ya. Jadi bukan Min tapi Max. Oke, teman-teman semuanya gampang ya. Jadi gampang banget teman-teman, cardinal dan ordinal number. Kenapa gitu ya kalian belajar hal ini gitu? Karena di pelajaran berikutnya itu akan ada hubungannya sama ini teman-teman semuanya. Jadi supaya kalian itu nanti bisa paham pelajaran atau video selanjutnya ya setelah ini. Gitu teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, itu dia tadi yang namanya cardinal dan ordinal number. Ya, semoga penjelasan yang ada di video ini bisa dipahami dengan mudah. Misal nih kalian udah nonton videonya tapi masih belum paham juga, kalian bisa nonton ulang videonya, teman-teman, sampai kalian paham. Ya, jadi kalian coba pahami pelan-pelan. Aku yakin kalian pasti bisa. Ya, oke, teman-teman semuanya, terima kasih untuk yang udah nonton video ini. Semoga video ini tuh bisa ngebantu kalian untuk belajar bahasa Inggris. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kerjakan latihan ya atau soal latihan. Jadi aku ada challenge untuk kalian. Ya, kalian kerjakan soal latihan yang aku taruh di deskripsi ya. Dan kalian bisa tulis skor kalian berapa di komentar ya. Maksimal skornya itu 100 teman-teman. Apakah kalian salah satu yang dapat 100? Kita lihat ya. Oke, teman-teman semuanya, aku Wahyu dan sampai ketemu lagi di video ataupun pelajaran selanjutnya. Have a nice day everybody. Bye bye.